Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) merupakan salah satu wujud dari salah satu fungsi manajemen sekolah yang amat penting, yang harus dimiliki sekolah untuk dijadikan sebagai panduan dalam menyelenggarakan pendidikan di sekolah, baik untuk jangka panjang 20 tahun, menengah 5 tahun, maupun pendek 1 tahun. RPS penting dimiliki untuk memberi arah dan bimbingan para pelaku sekolah dalam rangka menuju perubahan atau tujuan sekolah yang lebih baik, peningkatan pengembangan dengan resiko yang kecil dan untuk mengurangi ketidakpastian masa depan. Perencanaan sekolah adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan sekolah yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. RPS adalah dokumen tentang gambaran kegiatan sekolah di masa depan dalam rangka untuk mencapai perubahan atau tujuan sekolah yang telah ditetapkan. RPS disusun dengan tujuan untuk 1. Menjamin agar perubahan atau tujuan sekolah yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan tingkat kepastian yang tinggi dan resiko yang kecil. Tapi pun, saya Sumaidi SPD, Kepala Sekolah SMPN Satap 10 Pesawaran. Dalam hal ini, saya akan memaparkan tentang pelaksanaan pelatihan model pembelajaran kepada guru SMP Negeri Satap 10 Pesawaran. Model pembelajaran ini diantaranya adalah berkaitan dengan model pembelajaran kreatif dan inovatif, dengan tujuan agar guru lebih kreatif lagi dalam memberikan pelajaran kepada siswa. Terima kasih. Persiapan. Pada tahap ini dilakukan pembahasan terkait permasalahan yang telah dianalisis, menyusun rencana pelaksanaan, menentukan narasumber, penyusunan anggaran belanja, dan penetapan jadwal pelaksanaan. Waktunya untuk hadir dalam acara diklat pelatihan model pembelajaran kreatif inovatif pada guru-guru SMP Negeri Satap 10 Pesawaran tahun pelajaran 2020-2021. Sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yaitu Bapak Sumaidi SPD, kepada Bapak kami persilakan. Yang terhormat Ibu narasumber, mudah-mudahan Bapak Ibu selaku peserta pelatihan ini agar dapat dengan sungguh-sungguh mengikuti pelaksanaan pelatihan ini, agar proses pembelajaran kita ke depan nanti menjadi lebih baik lagi tentunya. Tahap pelaksanaan dilakukan pelatihan kompetensi guru untuk peningkatan kualitas baik sumber daya manusia, guru, komite, dan murid, maupun peningkatan fasilitas sekolah. Yaitu paparan dari narasumber tentang materi pelatihan model pembelajaran kreatif inovatif oleh guru-guru SMP Negeri Satap 10 Pesawaran. Tuntut oleh kita harus memberikan pembelajaran yang inovatif dan kreatif, artinya kita memberikan pembelajaran itu yang lebih dari biasanya, sehingga apa yang kita sampaikan itu menarik, menyenangkan bagi peserta didik, sehingga peserta didik itu ada keinginannya untuk bertemu kembali dengan gurunya. Peningkatan efisiensi merujuk pada hasil yang maksimal dengan biaya yang wajar. Peningkatan relevansi merujuk pada kesesuaian hasil pendidikan dengan kebutuhan, baik kebutuhan peserta didik, kebutuhan keluarga, dan kebutuhan pembangunan yang meliputi berbagai sektor dan subsektor. Pengembangan kapasitas sekolah adalah upaya-upaya yang dilakukan secara sistematik untuk menyiapkan kapasitas sumber daya sekolah, sumber daya manusia, dan sumber daya selebihnya. Pembelajaran inovatif dan kreatif saja. Silakan kalau masih ada
ide, pertanyaan? Tahap refleksi dan revisi. Pada tahap ini dilakukan evaluasi dan revisi setelah dilakukannya tahap pelaksanaan, kritik dan saran oleh peserta pelatihan. Kemarin itu di SD kita, itu kebetulan pelajaran apa? Semoga kegiatan ini mendapatkan ridho dari Allah, kemudian kita sendiri mendapatkan. Di sini pendapat saya sebagai guru, dengan adanya pembelajaran kreatif dan inovatif, itu terdapat dampak dari ada sisi negatifnya dan ada sisi positifnya. Dari sisi negatifnya itu mungkin sebagian guru ada yang memang dikatakan tidak bisa dituntut untuk selalu kreatif, karena mereka hanya bisa monoton. Dan ada pun juga yang memang dampak positifnya itu kita bisa membantu siswa untuk belajar mengeluarkan ide-ide tanpa ada rasanya bosan. Contohnya dengan adanya metode role playing. Dengan role playing itu di dalam kelas seorang guru menggunakan metode seperti bermain, tapi dengan Menurut pendapat saya, metode pembelajaran kreatif, inovatif, dan produktif ini sangat berpengaruh bagi siswa, karena siswa bisa lebih aktif dan berkembang dalam segi komunikasi, berpendapat, dan bertanya. Sedangkan untuk dampak negatifnya itu sendiri, tidak semua siswa aktif di dalam kelas, dan itu justru menambah kesulitan mereka untuk belajar, karena dalam metode pembelajaran seperti ini, siswa yang dituntut untuk aktif dan mandiri.